Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap banget. Yuk. Nah, kita kan tahu ya bahwa pesepak bola ini adalah profesi dengan resiko tinggi ya. Ya. Selain begal tentu saja. Wah, itu profesi ya sekarang. Jadi si performa pemain ini tuh bisa turun gitu. Benar. Dan dia kalau misalkan naik Budiman bisa turunnya di Cileunyi. Damri juga bisa. Bisa turun lagi. Nah, cedera juga bisa menghancurkan atau menghambat karir si pemain ini gitu. Iya. Dan pemain dengan riwayat cedera ya, terkadang dia itu dibayar sesuai dengan jumlah pertandingan yang dia mainkan aja. Laga yang dia lakoni aja. Iya, Betul. Pertanyaannya adalah apakah ini legal? Benar, ini jadi pertanyaan kita ya. Nah, inilah makanya kita diperkenalkan dengan skema pay as you play di Inggris ya. Karena ini pemain top biasanya didatangkan dengan biaya transfer kan. Yang mana biayanya kalau di Inggris terutama biasanya mahal banget. Nah, tapi si proses itu sebenarnya pembayaran segala macam belum selesai. Karena si klub ini harus membayar lagi dalam bentuk gaji. Karena emang kan pekerjaan kalau di Inggris sana. Nah, tujuannya agar si pemain tampil sesuai apa yang diharapkan sama klub. Tentunya dengan harga tinggi ya permainan harus bagus juga. Nah, si klub ini bisa untung sebenarnya dalam bentuk lain. Benar. Karena mending dalam bentuk lain kan? Yep. Daripada dalam dunia lain. Kenapa jadi mediator nanti si pemainnya? Karena kan misalkan ya dia mau narik duit dari ATM gitu, tiba-tiba yang keluar hari panca. Atau hari tanu. Halo. Atau misalkan tiba-tiba buka keringat. Haryono. Yang sekarang jadi musuh kita ya. Nah, sialnya pesepak bola ini nggak selamanya main bagus. Ya, tentu saja. Karena dia kan main bola ya, masa main bagus. Jadi main orang. Kan apa yang mau dimainin dari bagus rambutnya? Ini bagus sama orang ya. Nah, klub ini bisa aja mengeluarkan uang yang banyak. Tapi pemain malah nggak maksimal gitu, atau justru malah nggak main sama sekali gitu kan. Nah, salah satunya karena cedera itu. Yang bisa jadi cederanya berkepanjangan atau bahkan mungkin nggak bisa disembuhkan secara total. Misalnya, yang nggak bisa disembuhkan secara total itu cedera otak pewawancara. Yang masih nanya gini, Kak, bagaimana perasaan Anda ke orang yang rumahnya kebakaran? Wah, itu biasanya di negara Wakanda tuh. Karena dia mau berharap jawaban apa gitu. Masa jawabannya, ya saya senang karena hutan ini dibakar oleh penguasa yang korup. Jujur ya? Nah, untuk itu di Inggris itu si klub membuat skema pay as you play. Nah, artinya si pesepak bola ini hanya dibayar ketika ia bermain saja. Mungkin jadi banyak pertanyaan bagi orang. Nah, apakah ini legal sebenarnya kan jadi dibayarnya cuma pas main doang. Nah, kalau di Inggris jawabannya adalah legal. Karena si klub sendiri itu tidak boleh memutus kontrak biasanya. Karena misalnya kalau misalnya dia didatangkan baru sebulan terus tiba-tiba cedera, walaupun belum diketahui gitu cederanya panjang atau bisa disembuhkan, tapi ya tetap saja ini akan melanggar aturan ketenaga kerjaan di Inggris. Nah, kalau di Indonesia ya kayak kalau misalnya kita di PHK, kita ini berhak dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang lay off. Kalau kita di lay off itu kita dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Itu akan dibayarkan 45% di 3 bulan pertama dan 25% di 3 bulan kedua. Oleh karena itu kita harus mendaftar BPJS Ketenaga Kerjaan. Ini jadi benar karena ada tampilannya beneran kayak mau ini ya menjelaskan ke BPJS ya. Dan kebetulan Ibu Menterinya belum di reshuffle. Benar. Itu kemarin ya. Karena kontroversial. Kenapa yang bagus-bagus dipertahankan ya gini ya. Nah, buat menanganinya Kak, klub ini biasanya membiarkan kontrak pemain ini habis dan tidak memperpanjangnya. Jadi kalau misalnya ada yang cedera dan panjang itu cederanya, kan klub nggak bisa motong ya, nggak bisa motong kontrak. Jadi ya udah biarin aja sampai kontraknya habis gitu. Kalau pemainnya bergaji besar, tapi dia misalkan cederanya cedera total gitu, klub aja bisa mendorongnya dari atap stadion. Iya, meninggal aja. Enggak dong. Jadi bisa mendorongnya buat pensiun gitu. Iya. Jadi udahlah kamu pensiun aja, pensiun cepat. Tujuannya itu tadi agar kontraknya terputus. Karena klub nggak bisa memutus kan. Iya, ada aturannya. Ada aturannya. Tapi kalau misalkan si pemainnya pensiun, ya udah nggak apa-apa kontraknya habis gitu. Tapi kalau si pemain ini punya peran penting Kak, ada skema lain yang kata Alika tadi yaitu pay as play. Contohnya nih Zlatan Ibrahimovic di Manchester United dan di AC Milan. MU dan AC Milan ini bisa aja. Jadi dia sebenarnya nggak dikontrak PSU Play ya. Tapi bisa aja menawarnya skema PSU Play karena histori cedera Zlatan yang terbilang parah. Dan umur juga sih kalau Zlatan ya. Kalau Alika kan yang parah itu histori Google Chrome-nya ya. Wah, benar sih. Atau pakai incognito.
Saya pakai VPN, udah jujur aja. Nah, tapi sebenarnya tidak semudah itu nih skema ini, karena klub ini tidak bisa bayar misalnya harganya 10 juta per pertandingan. Benar. Soalnya ada standar yang harus dipenuhi juga di skema ini gitu, karena klub ini harus menetapkan kontrak standar sesuai standar FA. Jadi FA itu sebenarnya udah netepin standar. Betul, ada aturannya. Nah, perbedaannya hanya pada klausul di mana pembayaran gaji dilakukan hanya ketika sang pemain diturunkan. Jadi emang udah ada dari awal gitu klausul ininya. Ini yang membuat si pemain biasanya tetap mendapatkan gaji mingguan atau bulanan, tapi dengan angka yang sangat rendah. Jadi ya dipotongnya dari situ, tapi kalau main ya digajinya sesuai harga normal gitu. Saya jadi inget bertanya di Twitter, mereka tahu Mr. DIY? DIY ya yang kayak mall gitu kan, babe gitu. Kenapa harga-harga di Mr. DIY itu murah? Iya, kenapa ya? Karena sebenarnya di depannya ada U. UMR. DIY. Jadi emang UMR semuanya kan. Kenapa murah-murah gitu. Luar biasa yang bikin nama Mr. DIY. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan Kak, siapa sih yang diuntungkan sebenarnya? Yap. Tentu saja klub ya yang paling karena dia membayar ketika pemainnya main aja. Betul sekali. Meskipun dia harus tetap mengeluarkan gaji bulanan ya atau gaji mingguan mungkin ya. Nah, bagaimana dengan pemain ini Kak? Apakah dia juga diuntungkan? Nah, tentu sebenarnya kalau pemain gak ada yang pengen dia cedera kan. Tidak ada yang pengen minggu ini gak main Tidak ada pemain kayak gitu ya. Namun pembayaran seperti ini jadi terkesan adil buat kedua belah pihak gitu jatuhnya, karena ya klub tidak mengeluarkan uang secara percuma untuk yang seseorang yang misalnya dia tidak main gitu atau ya dia cedera jadi tidak bisa bermain. Si pemain pun tetap mendapatkan uang cuma-cuma tapi tidak bertanding gitu, karena ya dia dibayar sesuai dengan apa yang dia bisa kan ujung-ujungnya gitu. Kalau dia gak main ya pada akhirnya dia harus legowo kalau dia emang tidak dibayar gitu. Nah, ini jadi bermanfaat ya dengan pemain dengan riwayat cedera yang parah. Betul. Atau misalkan yang usianya udah mulai menua tapi dia masih pengen main buat tim besar gitu. Soalnya kan tim besar ini sebenarnya punya uang ya untuk mendatangkan pemain lain yang mungkin setara kemampuan. Misalkan kita ambil contoh Zlatan lah. Zlatan emang jago. Tapi kalau misalkan MU misalkan pengen pemain kayak Zlatan bisa. Ada yang lain. Gitu. Lebih muda dan lebih muda gitu juga, ya, lebih potensi. Ini contohnya kayak dangdutan lah ya. Kayak misalkan biduan yang belum terkenal itu biasanya dibayar per manggung nih. Nah, kalau si biduannya minta naik gaji bisa ditolak. Karena manajemen bisa nyari biduan lain. Kok jadi korelasinya ke beda ya? Contoh ini. Ada kayak pejabat-pejabat yang nonton dangdutan juga bisa nih. Nah, ditambah lagi soal uang kan biasanya bukan soal pemain top di usia senja saja gitu. Mereka biasanya tuh udah puas dengan gaji yang telah mereka terima pada masa jayanya gitu. Jadi sebelumnya udah gaji gede kan. Mereka mikirnya udah bukan uang yang segalanya gitu. Mereka udah bisa ada di klub itu dan gaji kecil apapun ya mereka terima gitu. Mereka juga sebenarnya punya tabungan gitu dari dulu mereka masa kejayaan mereka gitu. Nah, sehingga si pemain itu yang udah top tadi atau yang udah tua misalnya, mereka menerima saja ketika ditawari skema pay as you play. Karena ya asalkan mereka bisa main bola dan dibayar gitu. Kalau mereka enggak dibayar juga enggak apa-apa gitu. Kan mungkin daripada misalkan kayak Adebayor gitu ya. Dibanding dia balik ke Togo nih, banding dia bertahan di tim besar tapi dibayarnya mungkin pay as you play. Betul. Itu tadi bahasan kita soal skema pay as you play yang ternyata legal ya kalau di Inggris. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.